Oke dah bos, balik lagi di channel V Motor Rider. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan juga klik tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Thanks buat yang udah subscribe, dan juga bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Oke, gimana kabar kalian nih cuy? Semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya guys ya, amin. Oke, di video kali ini gue bakal ngasih ke kalian, terutama kalian yang mungkin tinggi badannya 160-an ya, atau 170 ke bawah lah gitu. Gue bakal ngasih tips and trick gimana sih cara nyaman naik R15 gitu, walaupun tinggi badannya ya 160-an gitu, kurang dari 170. Karena kan basicnya R15 ini cukup tinggi ya, cukup tinggi, apalagi buat para rider yang tinggi badannya 160, itu jijitnya jijit balet. Jijit balet gitulah ya, jijit banget gitu. Jadi agak kurang nyaman juga, apalagi buat kalian yang mungkin bawa R15 ini di perkotaan ya, itu kan pasti suka macet-macetan kan. Nah itu pasti kurang nyaman banget sih, karena gue sendiri juga pernah. Ini waktu gue tinggal di Jakarta, gue bawa ini ya sumpah pegel juga gitu, pegel, terus kakinya juga jinjit, kayak kurang nyaman aja gitu. Nah, gua kali ini bakal ngasih tips dan trik ke kalian gimana sih caranya biar nyaman gitu meskipun kita tinggi badannya 160 gitu. Oke, cekidot. Dimulai dari yang pertama dulu ya. Kalian bisa turunin bagian sini, lowering kit, di bagian shock belakang, suspensi belakang itu kalian bisa ganti lowering kit. Jadi itu tuh kayak lebih panjang ya, kayak lebih panjang dari orinya. Itu bisa mendekin kurang lebih 3 sentian lah, 3 sentian kalau menurut gua sih, 3 sentian. Dan cara yang pertama ini menurut gua kurang recommended bagi yang berat badannya itu ya lumayan berat gitu ya, lumayan berat, apalagi setiap harinya buat boncengan, dan bonceng yang orang yang boncengnya itu juga lumayan berat juga. Karena kenapa gitu ya, karena kalau misalkan bobotnya berat, posisi suspensi belakangnya itu udah dipendekin, itu nggak sedikit juga ada yang ngalamin tuh apa ya, bannya tuh ngegesek antara bodi belakang ban itu sama atasnya. Jadi ban belakang ngegesek sama yang bagian atasnya itu ya, kalian tahu lah. Nanti gua kasih lihat deh, bentar. Gua berhenti dulu aja. Di sini juga boleh. Oke, gua berhenti dulu sebentar di sini. Bentar di depan aja. Nah, di sinilah. Di sini aja lah. Oke, gua bakal kasih lihat ke kalian bagian mana sih gitu. Nah, ini kan yang dipendekin bagian lowering kit sini nih, kelihatan nggak? Ya pokoknya bagian itulah yang kayak gini nih. Nah itu. Jadi kalau itu udah diganti biasanya udah pendek tuh, 3 sentian lah. Nah tapi kalau misalkan biasanya berat badannya agak lumayan berat dan pemboncengnya juga berat gitu, biasanya ban belakang ini tuh ngegesek sama bagian yang di sini. Ini kan gua kan ada plat nomornya. Kalau gua sih nggak ngegesek karena gua nggak pernah buat boncengan juga, dan bobot gua juga kurang lebih 50 kiloan lah, jadi aman sih, nggak ngegesek. Nah bagian situnya pokoknya guys, itu biasanya sering banget sih yang ngegesek bagian situ.
Oke, kita jalan lagi ya. Lanjut yang kedua. Yang kedua, kalian misalkan nggak mau nih, bobot gua agak lumayan berat nih, terus biasa buat boncengan juga, takutnya ini lagi ngegesek lagi gitu kan, sayang tuh bodinya. Nah, kalian juga ada opsi yang kedua nih, yaitu papas jok. Papas jok. Jadi jok R15 ini kan lumayan tinggi ya, lumayan tebal juga. Nah, kalian tuh bisa papas bagian joknya. Ya papas kurang lebih berapa senti gitu, senyaman kalian lah, seperlunya kalian. Tapi jangan terlalu tipis-tipis amat ya. Kalau terlalu tipis kan juga kita juga nggak nyaman juga, keras gitu kan. Terus yang ketiga, kalian jangan turunin sok depan. Selain kalian bisa nyampe bawahnya, kalian kan juga perlu kenyamanan juga kan gitu. Perlu nyaman juga pas bawa si motornya ini gitu. Jadi kalau menurut gua, suspensi depannya itu, bagian suspensi depan upside down-nya itu nggak usah diturunin guys, nggak usah diturunin. Jadi mending biarin aja kayak gini, karena otomatis kalau misalkan diturunin ya otomatis kan si posisi ridingnya juga kan bakalan lebih nunduk lagi begini kan, lebih nunduk lagi gitu. Dan itu bisa gua pastiin lu bakal capek. Awas nih, hati-hati nih. Ini mau kemana nih mamannya? Ampun dah. Bisa dipastiin kalian bakal lebih capek karena lebih nunduk dari yang aslinya gitu ya. Belum diapa-apain aja udah nunduk gitu, apalagi diturunin kan otomatis nambah nunduk ya kan. Jadi buat kalian yang tingginya 160-an, nggak recommended sih kalau misalkan diturunin suspensi depannya gitu. Emang sih kelihatannya lebih ganteng aja gitu motornya kalau misalkan depannya diturunin gitu kan, tapi kenyamanannya jadi kalau menurut gua kurang sih. Terus mungkin ada tambahan lagi ya, kalian bisa sesuaikan ini aja sih, sesuaikan apa namanya, bannya. Kalau misalkan kalian yang mau ganti ban, mungkin kan ada tuh yang lebar tapi ceper. Nah itu mungkin bisa jadi opsi kalian juga, tergantung ukurannya. Cari aja ukuran yang lebar tapi ceper gitu. Kebetulan gue juga ini belum ganti ban sih. Sih kalau menurut gua ya, kalau gua sendiri kan cuma modal nurunin suspensi belakang kan, jadi nggak papas jok, nggak apa namanya ini, nggak nurunin suspensi depan juga. Pokoknya cuma modal nurunin suspensi belakang ya, pakai lowering kit itulah. Kalian bisa beli di online shop kok, lowering kit R15 gitu. Itu kurang lebih harganya ya tergantung sih, ada yang 100.000, ada yang ya kurang lebih 100 sampai 200 lah gitu. Buat kalian nyiapin budgetnya ya segituan gitu. Mungkin itu aja dulu yang bisa gua sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kalian ya. See you next time. See you on next video. Bye bye.